Yeay! Datang lagi channel Cengengesan. Ya. Ini just fun. Ingat ya. Ini just fun ya. Kenapa? Kalau politik kita bawa serius, ya nyonyor lu. Capek mikirinnya. Ya, makanya saya bilang ini adalah channel Cengengesan. Just fun. Ya, hanya untuk ya riang gembira aja, untuk lucu-lucuan. Kenapa tidak? Dalam sejarah Indonesia kenapa sulit maju dari dulu hingga sekarang? Karena adanya orang-orang seperti ini. Ingat, disclaimer dulu. Orang-orang seperti ini. Bukan orang ini ya. Berganti-ganti kepemimpinan, berganti-ganti presiden, Indonesia sulit maju. Karena adanya orang-orang seperti ini. Gua pakai modus operandi lah ya. Enggak. Bukan orang ini ya, disclaimer ya. Orang-orang seperti ini. Ini yang membuat negara sulit maju. Kenapa? Setiap kali presiden mau melakukan perubahan, setiap kali presiden mau melakukan kemajuan untuk negara ini, selalu saja direcokin. Selalu saja dinyinyirin. Ini yang terjadi. Dari berganti-ganti kepemimpinan. Era Jokowi aja, karena Jokowi nekat gitu. Dalam tanda kutip, betapa bahwa begitu keras, begitu serangan ketika Jokowi mau mengeksekusi, melaksanakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ingat, orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang terus menyerang, terus menghasut masyarakat, terus memframing-framing. Kalau nggak Jokowi, nekat, dia nggak peduli, nggak populer, sekarang selesai. Oleh karenanya, Jokowi di setiap kali kesempatan, dia diem-diem. Bukan diem-diem kemudian menyembunyikan sesuatu, tidak. Kerjanya kerja senyap. Tahu-tahu meresmikan tol, tahu-tahu meresmikan bendungan, tahu-tahu meresmikan bandara, tahu-tahu meresmikan pelabuhan, tahu-tahu meresmikan bendungan kering, tahu-tahu meresmikan PLTU, tahu-tahu meresmikan Mandalika MotoGP, tahu-tahu meresmikan jalan layang, tahu-tahu meresmikan MBZ. Kapan kerjanya? Kapan mulainya? Kita nggak pernah tahu. Itu Jokowi. Kenapa? Capek dengan orang-orang model seperti ini. Capek. Nggak kerja-kerja. Indonesia nggak pernah bisa maju. Orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini ya. Bukan orang ini. Ya. Sulit maju. Itu fakta. Fakta dari dulu. Ya. Itulah Jokowi kerja senyap. Tahu-tahu meresmikan aja. Termasuk IKN. Sebenarnya tahu-tahu juga pengennya meresmikan. Groundbreaking, kemudian meresmikan. Tapi karena di akhir masa jabatannya mungkin, sehingga dan menjelang Agustus peringatan HUT RI, sehingga di blow up terus-terusan, terus dinyinyirin. Yang dari hutan lindung, yang dari investor lokal, investor asing, yang dari buru-buru, yang dari macam-macam. Dan semuanya intinya mengganggu. Karena apa? Pada faktanya tidak seperti yang mereka tuduhkan, tidak seperti mereka narasikan. Ini nggak akan maju. Dan mereka notabene orang-orang berpendidikan minimal S3. Artinya apa? Sekelas profesor rata-rata. Sekelas profesor men rata-rata. Mereka ya, bukan dia. Allahu Akbar. Seperti apa sih sebenarnya yang membuat sulit maju itu? Simak videonya. Adung kan, Hambalang saja yang kecil begitu saja sudah menjadi beban sejarah yang luar biasa. Apalagi satu kota. Saya mendapatkan misalnya WA ya dari pengawas di sana. Dia sendiri orang yang mengawasi itu aja sudah sangat pesimis itu jadi ya. Kan sampai legacy itu mengorbankan banyak hal termasuk uang rakyat. Saya bilang itu ambisius ini, terlalu ambisius. Maka tadi kayak orang miskin yang mau pamer. Presiden mengundang warga negara Singapura membeli tanah dan tinggal di IKN. Menurut saya memang itu perlu diluruskan. Nyuruh warga negara asing beli tanah di ibu kota negara, menurut saya itu harus. Apa kebanggaan kita sebagai warga negara dengan IKN itu? Kan nggak ada. Proses pembangunan IKN yang buat saya
pasti mangkrak. Ya, saya ulangi lagi, pasti mangkrak. Sesuatu untuk jadi satu-satunya cara orang mengingat dia, yaitu IKN. Itu bagian yang pasti membangkrutkan negeri ini dan akan porak-poranda tuh. Yang pertama mencela-mencele. Kemudian? Tidak. Karena apa? Sebagai seorang kepala negara, itu sabdo pandito ratu. Saya sangat tidak puas. Saya tersinggung. Jadi jangan pembenaran. Kalau menurut saya, saran saya cabut. Kalau tidak itu. Maaf, saya takut ada chaos, Pak. Baru dari rugam bicara sudah ada banyak. Ada penolakan, chaos nanti yang terjadi. Saya takut, betul itu persoalannya. Prosedur pembuatan undang-undang itu tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang proses pembuatan undang-undang. Pindah ibu kota itu kalau mau pindah tidak ada ya waktu singkat. Tidak usah pindah dulu. Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Ini nih, dari dulu hingga sekarang. Bukan dia ya, bukan mereka. Tapi orang-orang yang seperti ini. Bukan orang ini ya, tapi orang-orang yang seperti ini. Sama dari dulu pola-polanya seperti ini. Sama. Apa kemudian dia mengkritik itu murni? Membela rakyat? Enggak. Apakah kemudian itu murni menyelamatkan negara ini? Enggak. Apakah dia juga dengan kritik-kritiknya membantu negara ini? Sama sekali. Apa kemudian kritik-kritiknya yang menyelamatkan keuangan negara? Nothing. Lantas apa? Penonton jawab sendiri ya di kolom komentar ya, biar asik nih. Apa nih maunya dia nih? Nah, kalau ini maunya dia, bukan maunya mereka. Ini maunya dia, ini apa ini kira-kira nih? Ya, itu. Masih mau percaya? Gelar doktor, gelar profesor? Masih mau percaya? Teman-teman masih mau percaya? Tuliskan di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar ya, kalau masih mau percaya atau nggak percaya. Sepenuhnya keputusan ada di tangan Anda. Itulah karena Indonesia seperti ini. Ketika COVID diminta Jokowi untuk melakukan lockdown total, Jokowi diserang habis dan dihujat oleh orang-orang macam ini. Tapi ternyata cara Jokowi adalah yang paling bagus di seluruh dunia dalam menghadapi COVID. Prabowo ketika menang dan terpilih menjadi presiden ke-8, karena dia tahu persis kondisi negara kita seperti ini, Prabowo menyampaikan di depan kader salah satu partai. Simak videonya. Bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Itulah kenapa Prabowo menyampaikan ini di awal jabatannya, sebelum dilantik. Karena Prabowo tahu persis, seperti tadi di video di depan. Beliau merasakan betul hiruk-pikuk negeri ini. Bagaimana pemimpin mau membangun negeri ini kalau orangnya seperti itu terus? Buru-buru ngebantuin, yang ada justru malah ngerecokin. Wajar kalau Prabowo menyampaikan itu dalam pidatonya. Terkadang kalau kita merasakan kondisi ini, ya 26 tahun semenjak reformasi, coba kita berhitung. 16 tahun dikurangin 10. Sebelum Jokowi, 16 tahun reformasi kita dapat apa? Negara berubah apa? Yang ada juga rebutan kekuasaan, hiruk pikuk,
kepentingan perut dan kelompoknya sendiri, apa yang kita dapat setelah reformasi? Apa? 16 tahun setelah reformasi, apa yang kita dapat? Pembangunan semua adalah peninggalan Orde Baru. Harus diakuin itu. Makanya terkadang kalau kondisinya seperti ini terus, negara juga nggak maju, karena pimpinannya nggak bisa ngapa-ngapain, mau bergerak direcokin terus, terkadang kita juga rindu otoriter, rindu pemimpin yang otoriter, rindu. Kayak begini soalnya, kayak begini. Orang-orang yang profesor gelarnya, pendidikannya tinggi, statusnya juga tinggi, boro-boro ikut berkontribut terhadap pembangunan negara ini, ikut berkontribusi terhadap pembangunan negara ini, enggak, ngerecokin terus, yang penting mengkritisi, yang penting nyinyir, itu, nggak pugu-pugu gitu. Ya, dikit-dikit menjual nama rakyat, dikit-dikit membela atas nama rakyat, rakyat yang mana? Inilah fakta yang harus kita masyarakat semuanya tahu saatnya sekarang. Terkadang kita juga rindu pemimpin yang otoriter. Kalau nggak maju-maju. Karena Jokowi 10 tahun aja nih nekat gitu. Nekat mengabaikan nyinyiran-nyinyiran kayak begini terus. Kalau nggak capek. Boro-boro capek ngurusin kerja membangun negara ini. Tapi capek ngurusin orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini ya, bukan orang ini. Ini baru sebagian kecil. Ini boro-boro ngurusin negara gitu ya. Tapi sibuk tiap hari ngurusin orang-orang yang seperti ini. Untungnya Jokowi orangnya gila. Pakai kacamata mulu kuda, dia yakin ini untuk rakyat, dia yakin ini untuk negara dan bangsa, laksanakan. Nggak peduli dia nggak populer, nggak peduli dia dihujat, nggak peduli dia dicaci maki terus tiap hari. Sampai dengan hari ini, nggak peduli. Itu Jokowi. Untung 10 tahun belakangan kita dapat pemimpin Jokowi sehingga pembangunannya signifikan, drastis perubahannya. Selama 16 tahun semenjak reformasi, banyak pembangunan yang tidak berjalan. Bahkan yang sudah ada, peninggalan Soeharto, bendungan, dam, dan lain-lain mengalami pendangkalan dan tidak terurus, termasuk waduk. Boro-boro bertambah bendungannya, bertambah waduknya, makin lancar irigasinya. Yang ada pendangkalan, tinggal ngerawat juga nggak dirawat. Fakta, men. Kenapa? Mau bekerja direcokin terus. Kenapa? Mau bertindak dinyinyirin terus. Nah, ketika nggak dinyinyirin, yang terjadi adalah apa? Bancakan. Proyek nggak dinyinyirin, semua setuju, oke, jalan, anggaran disetujuin, begitu jalan, dipakai keroyokan, dipakai bancakan. Apa? Hambalang. Refli Harun, kamu nyamakan IKN dengan hambalang ya? Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman, apa pendapat Anda ketika Refli Harun menyamakan IKN dengan hambalang? Apa yang terjadi? Mandalika. Mangkrak. Apa yang terjadi? Jalan layang, tol, dan lain-lain. Hanya tiang pancang semuanya. Capek. Direcokin, ya. Ketika direcokin, begitu jalan, rilis, jadi keroyokan. Orang-orang yang seperti ini nih. Kita nggak pernah bisa maju. Dan kalau ini terus-menerus, jangan harap Indonesia bisa maju. Kami berharap Prabowo, quote-unquote, sedikit otoriter. Harus tegas. Sepanjang itu untuk bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Tidak untuk pribadi dan kelompoknya. Perlu orang-orang tegas. Perlu orang-orang yang sedikit otoriter. Karena nggak jadi-jadi. Kalau nggak jalan-jalan. Loh, kita sudah melalui beberapa kali presiden kok. Dan hasilnya juga kayak begitu-gitu doang kok. Luar biasa kan? Orang-orang yang notabene pinter secara akademik, mempunyai gelar doktor, mempunyai gelar profesor. Hampir semuanya ini profesor tadi. Ya, ada yang lewat menggugat undang-undang IKN ke MK, Azumardi Azra sama Din Samsudin. Ya, nggak apa-apa. Itu hak. Iya, itu hak. Silahkan aja. Oke. Mereka baik langsung mau tak langsung, atau nyinyirin presiden, ngerecokin presiden kerja, langsung tak langsung. Padahal IKN sampai dengan hari ini yang didengang-dengungkan, yang dicetas-cetuskan, yang diisu-isukan, nggak ada investor masuk, nggak ada investor lokal masuk, nggak ada investor asing masuk, nyedot APBN. Loh, itu kan hoax, itu kan memprovokasi masyarakat, itu kan membuat opini negatif. Gila kan? Jadi kepandaiannya, kepintarannya dipakai untuk memprovokasi masyarakat. Gila kan? Sampai sekelas Deddy Sitorus saja ngomongnya kayak gitu. Coba bayangin. Padahal Deddy Sitorus itu anggota DPR RI dari Dapil Kaltara. Bayangin aja.
Harusnya posisi dia membela habis-habisan IKN untuk kepentingan masyarakat Kaltara, kepentingan masyarakat Kalimantan pada umumnya. Tapi kan enggak. Faktanya itu tadi. Gila kan? Gila. Oke, inilah sederetan investor dalam negeri yang sudah masuk ke IKN. Pasti nanti juga akan dinyinyirin dan dibantah lagi oleh orang-orang yang seperti itu tadi. Karena nggak ada positifnya apapun. Nggak ada, sama sekali nggak ada positifnya yang dilakukan Jokowi. Semuanya negatif bagi mereka. Ada Agung Sedayu Group, kemudian Salim Group, Astra Group, Sinar Mas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group, Barito Pacific, Adaro Group, Jarum Group, dan Wings Group. Ini semuanya sudah masuk IKN dan sudah groundbreaking. Semuanya tiap hari groundbreaking. Ingat omongannya Amin Rais? Faktanya hanya menipu rakyat apa segala macam semua. Ya kerjaannya mereka begitu. Coba mau diyakinkan dengan cara apa lagi? Ini 12 investor lokal sudah masuk ke IKN dan sudah memulai pembangunannya. Belum termasuk rumah sakit Mayapada, belum termasuk rumah sakit Hermina. Kemudian hotel Kubikal, hotel Nusantara sudah hampir jadi. 2 hotel tersebut mudah-mudahan sudah bisa dipakai nanti tanggal 17 Agustus. Tapi mana mau lihat, mana mau percaya, mana mau. Apalagi udah Rocky Gerung begitu. Yang lebih gila lagi sekelas Rocky Gerung yang kayak begitu gitu kualitasnya gitu ya. Masih diundang di semua universitas. Heran gua. Apa yang bisa diharapkan dari seorang Rocky Gerung? Provokasinya atau caci makinya kepada pemimpin atau apa? Masyarakat, aduh ampun. Udah gitu yang notabene merasa golongan masyarakat intelektual. Tapi ya kayak gitu nih kondisi Indonesia. Oke, coba kita simak video progres sampai dengan hari ini pembangunan rumah sakit Mayapada dan rumah sakit Hermina. Cekidot. Itu adalah progres pembangunan rumah sakit Mayapada di IKN sampai dengan hari ini. Yang selanjutnya kita coba lihat progres pembangunan rumah sakit Hermina. Simak videonya. Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Tapi ya dasarnya nyinyir, ya selalu cari bahan, selalu cari cara, selalu cari celah, sekecil apapun. Kemudian dia kapitalisasi menjadi besar. Yang seolah-olah, wow, nyedot anggaran APBN. Capek ngadepin orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini ya, bukan orang ini. Mudah-mudahan tanggal 17 Agustus kedua rumah sakit ini, Mayapada dan Hermina, sudah jadi dan sudah bisa digunakan. Tapi tampaknya nggak mungkin. Mungkin sampai dengan akhir tahun rencananya, targetnya Desember, 2 rumah sakit ini sudah berfungsi dan bisa dipakai. Mudah-mudahan on schedule. Tapi apapun, bahwa 2 rumah sakit besar sudah dimulai pembangunannya, terserah kalau kalian mau bantah lagi bahwa itu bohong-bohongan, kan kalian kan selalu memakai diksi itu. Bohong, pembohongan publik, bohongin rakyat, selalu begitu kan. Setidaknya ini cepat selesai. Harapannya kalau kedua rumah sakit besar ini selesai, orang-orang yang seperti tadi di depan datang ke IKN, ya sudah ada lah pertolongan jantung koroner. Nambah pasang ring jantung. Atau yang tiba-tiba stroke di sana, ngelihat fakta IKN, ternyata wow, langsung ngejeblak.
Atau yang tiba-tiba model kayak Rocky gitu, pas ke sana nyinyir, sambet penunggu IKN, jadi nggak bisa balik, mulutnya gini terus misalnya. Sudah ada rumah sakit. Gitu. Demikian juga Refli Harun, kalau tiba-tiba diseret-seret begitu, udah ada rumah sakit, udah disiapin, tenang aja. Dan progresnya mudah-mudahan bisa dipercepat, supaya kalian sudah bisa ngunjungin IKN, dan jika terjadi apa-apa setelah sampai IKN, karena melihat fakta yang berbeda dari yang selama ini kalian underestimate terhadap IKN, langsung kejadian tuh, ya, langsung bisa digotong ke rumah sakit tersebut. Kira-kira teman-teman setuju nggak nih dengan ide saya nih? Lo lebih parah lagi kan, kalau belum ada rumah sakit, kalian ke sana harus dilarikan misalnya ke Balikpapan, udah gitu di Balikpapan nggak mau nerima lagi rumah sakit RSUD-nya. Siapa ini? Amin Rais, tolong copot. Wah, nggak mau kalau Amin Rais. Misalnya. Itu mah ilusi saya, misalnya. Tapi kalau ini kan di IKN kan udah ngejeblak di situ, udah langsung masuk rumah sakit bisa. Kayak kita doakan mudah-mudahan 2 rumah sakit ini segera bisa beroperasi, sehingga orang-orang yang seperti ini ketika berkunjung ke IKN dan ada insiden bisa langsung dilakukan pertolongan cepat atau emergency. Mudah-mudahan channel Cengengesan ini bermanfaat, dan jika tidak bermanfaat, ya just fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.